Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin ta'ala wa syukur rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin ila al malaikati muqarrabin was sahabal quraba wa tabi'in wa tabi'in muslimin. Bismillahirrahmanirrahim wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin ila al malaikati muqarrabin was sahabal quraba. Syukur ya Allah wa sabiqun wa laikana bin alamin sayyid mustaqim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba as-siyama lil mu'minin linakuna minal muttaqin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nusalli wa nusallimu 'alal habibil karim نبينا وسيدنا محمد الذي أرسله رحمة للعالمين. فقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أما بعد. Yang kami hormati dan yang kami ta'zimi segenap jajaran pengurus MWCNU Pakong Mudung, yang dalam hal ini kepada Kiai Fakhrul Razi Adnan, beliau selaku Rais Suriah MWC PBNU MWCNU Pakong Mudung, dan juga kepada Kiai Nawawi Tamrin selaku Ketua Tanfidhiyah MWCNU Pakong Mudung, dan juga segenap banom yang namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami, dan juga tak lupa kepada pengurus lembaga dakwah LDNU, lembaga dakwah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Pakong Mudung, yang dalam hal ini Ustaz Abdul Halim Iskandar, dan juga segenap hadirin dan teman-teman online sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sangat berbahagia dan bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk beriman sampai detik ini, dan diberikan kemampuan untuk mampu membuktikan keimanan kita kepada Allah dengan menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan pada tahun ini. Dan juga rasa terima kasih saya kepada panitia sudah mempercayai kami untuk menjadi bagian pengisi di acara tahunan ini, yakni ngaji online Ramadan pada tahun 1447 Hijriah. Langsung saja, alhamdulillah pada pertemuan kali ini untuk materi dari kami, cahaya Ramadan dalam sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan tema barusan, jadi yang ingin saya sampaikan mengenai hadis-hadis daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa mungkin hadis di sini yang nantinya insyaallah akan kami sampaikan penyampaian dari para ulama-ulama yang akan kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dari riwayat Bukhari Muslim, ini an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla. Di sini merupakan sebagian daripada hadis qudsi. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azzi bihi. Ini diantaranya hadis
qudsi yang menjelaskan bahwasanya setiap dari pekerjaan yang membuahkan pahala dari manusia itu pahalanya akan langsung kita dapatkan dan akan langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelaskan illas siyam, kecuali ibadah bulan puasa. Ibadah puasa fa innahu li, karena kata Allah fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, ibadah puasa, pahala daripada ibadah puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikannya kepada shaim, kepada orang yang berpuasa. Selanjutnya wasiyamu junnah, puasa adalah benteng untuk pertahanan kita daripada hawa nafsu, kejelekan-kejelekan dan semacamnya. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Ini selanjutnya. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, jika kalian dalam keadaan berpuasa, fala yarfus, di hadis itu dijelaskan fala yarfus wala yaskhab. Jangan kalian memfitnah, jangan kalian berbuat fitnah, wala yaskhab, atau juga berkata kotor, berkata tinggi, berkata kasar dan semacamnya. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu, ini kelanjutan daripada hadis barusan. Fa in sabbahu ahadun, apabila ada seseorang mencaci kalian, mencaci maki atau menjelekkan kalian, menjelekkan, au qatalahu, atau di sini bahkan ingin membunuh kalian, falyakul, maka katakanlah inni shaim, puasanya saya dalam keadaan berpuasa. Walladzi nafsi Muhammad biyadi, selanjutnya daripada hadis-hadis Nabi, walladzi nafsi, ini mengenai bulan Ramadan, walladzi nafsi Muhammad biyadihi la khulufu fammis shaim atyabu indallah min rihil miski. Nah, ini daripada bentuk sumpah, fammis shaim, la khulufu fammis shaim atyabu indallah min rihil miski. Bahwasanya sebagaimana mungkin hadis ini sudah tidak asing lagi bagi kita, bau mulut bagi orang yang berpuasa itu seperti bau misik. Bahkan di sini disampaikan atyabu, lebih daripada bau tersebut. Atyabu indallah, ya. Jadi keterangannya indallah ini. Jangan sampai kita coba ke teman-teman kita, ke orang yang ada di depan kita, mungkin langsung disemburkan, ditiupkan daripada mulutnya, maka beda nanti baunya, bukan seperti bau misik yang telah disampaikan di hadis ini. Jadi urusan khulufu fammis shaim atyabu indallah min rihil miski, daripada bau misik. Kalau bau misik itu secara Indonesianya bau minyak kasturi, ya, seperti itu. Lis-shaim farhatani, selanjutnya lis-shaim farhatani, ada dua kegembiraan yang nantinya akan didapat bagi orang yang berpuasa. Yafrahuhuma, yang akan menggembirakan baginya. Idza aftara farihah, ini yang pertama. Jadi idza aftara farihah, kegembiraan bagi orang yang berpuasa yang pertama yaitu ketika kita berbuka puasa, di waktu buka puasa. Pastinya setelah kita melewati satu hari full berpuasa, mencegah dari hawa nafsu dan semacamnya yang tidak diperbolehkan, yang awalnya diperbolehkan tapi tidak diperbolehkan ketika puasa, di waktu buka puasa tersebut kita mendapatkan lagi sesuatu yang dibolehkan sebelumnya. Itu yang pertama, kegembiraan bagi orang yang berpuasa.
Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Ini yang kedua. Jadi kegembiraan yang kedua, kesenangan yang kedua yang akan didapat bagi orang yang berpuasa adalah kesenangan ketika kegembiraan kita ketika kita bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi barusan hadis-hadis yang mungkin saya kumpulkan, yang kemudian insyaallah akan kami lanjutkan pembahasannya, keterangan-keterangan yang pernah diterangkan oleh ulama-ulama. Sebenarnya untuk keutamaan Ramadan ini banyak daripada pemateri-pemateri sebelumnya itu menjelaskan tentang keutamaan Ramadan. Jadi mungkin saya cuma mengulangi. Jadi kami lanjutkan daripada barusan hadis-hadis yang kami bacakan, kami terangkan sedikit-sedikit daripada hadis yang kami bacakan barusan. Yang pertama tentang keunikan puasa dibandingkan dengan ibadah lainnya. Keunikan puasa dibandingkan dengan ibadah lainnya. Ibadah semacam ibadah salat, zakat, dan lain-lainnya yang menyebabkan mendapatkan pahala bagi yang melakukannya. Jadi ini dijelaskan barusan kami bacakan, kullu amal ibni adam lahu ila siyam itu. Jadi kullu amal ibni adam langsung disampaikan kepada orangnya, illa siyam kecuali puasa. Ini keunikan puasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Alasannya mengapa kok kemudian puasa itu dibedakan dengan ibadah-ibadah lainnya? Jadi seperti ini. Alasan puasa dikaitkan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala adalah karena tidak ada selain Allah yang disembah, agama selain Islam, selain Allah, sesuatu yang disembah selain Allah itu tidak ada sesembahannya, ibadahnya dengan cara berpuasa. Nah itu perbedaan daripada ibadah puasa dengan ibadah lainnya. Jadi orang-orang kafir, pokoknya di luar kita, ketika beribadah kepada sesembahannya, itu mungkin banyak yang sama seperti kita, seperti sholat. Agama lain ada yang sama seperti sholat, berzikir, sedekah, itu ada. Tapi untuk puasa ini yang kemudian dijelaskan di hadis ini, bahwasanya di hadis qudsinya kullu amal ibni adam barusan, itu keutamaan daripada puasa daripada ibadah lainnya. Ini ibadah puasa. Selain itu karena puasa memang jauh daripada kemunafikan. Puasa itu tidak munafik sama sekali. Ya, karena kerahasiaannya memang dirahasiakan. Pahala yang akan diberikan kepada seseorang, kepada orang yang berpuasa itu masih dirahasiakan, tidak langsung dikasih tahu, sebagaimana mungkin kayak sholat yang katanya pahalanya 1, kalau nanti jemaah dapat pahala 27, kan seperti itu. Nah, jadi untuk puasa sendiri ini perbedaan daripada yang lain. Selanjutnya daripada lanjutan hadis barusan, wa ana azibihi, kata Allah di dalam hadis qudsinya, saya langsung yang akan memberikan, yang akan membalas ibadah puasa kalian. Nah, ini adalah penjelasan tentang keagungan, keutamaannya, dan juga kelimpahan pahalanya. Pahala beribu pahala yang akan nanti disampaikan, dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa. Karena bahasa seperti barusan itu, karena ketika
yang Maha Dermawan, yakni Allah Subhanahu wa taala, memberitahukan bahwa beliau sendiri yang akan menanggung pahalanya dan beliau sendiri yang akan memberikan pahala tersebut, itu menjelaskan atau menyiratkan keagungan pahala dan luasnya pemberian tersebut. Pastinya lebih daripada ibadah-ibadah atau mungkin pahala-pahala yang beliau sebutkan, yang pernah di ibadah lain beliau sebutkan. Itu yang pertama. Selanjutnya ini yang kedua. Yang kedua, mengurai daripada hadis awal tadi yang kami bacakan, wasiyamu junnah. Wasiyamu junnah pertahanan artinya. Jadi puasa adalah perisai dan perlindungan bagi orang yang berpuasa itu sendiri. Artinya puasa adalah penghalang terhadap dosa atau terhadap api neraka atau terhadap lainnya, terhadap semua itu. Sampai siapa? Ibnul Arabi pernah menyampaikan, Ibnul Arabi itu pernah menyampaikan, innama kana as-shaumu junnah minan nar. Innama kana as-shaumu junnatun minan nar li'annahu imsakun 'anis syahwat. Wan nar mahfufat bis syahwat. Ini beliau pernah menyampaikan. Jadi mengenai barusan bahwasanya wasiyamu junnah itu memang puasa adalah perisai terhadap api neraka, karena puasa adalah menjauhi hawa nafsu. Perisai terhadap api neraka karena puasa itu bisa menjauhi kita daripada hawa nafsu. Sedangkan api neraka itu dikelilingi hawa nafsu. Makanya ketika kita puasa, kita terjauh dari hawa nafsu, yang mana hawa nafsu itu tempatnya ada di neraka. Itu kemudian kita bisa terhindar dari neraka. Dan selanjutnya, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhut. Ini tadi juga kami bacakan tadi, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhut. Nah, ini dalam konteks ini merupakan larangan bagi kita ketika kita berpuasa. Sebenarnya kalau larangan seperti ini bukan hanya ketika kita puasa. Jadi apalagi ketika puasa, di sini di hadis sampai dijelaskan sendiri. Kalau dalam keadaan puasa ya jangan berkata kotor, jangan berkata sembrono atau mengeraskan suara, meninggikan suara atau semacamnya. Pokoknya perkataan-perkataan yang tidak baik. Itu sampai seperti itu. Yang sebenarnya yang seharusnya tidak harus nunggu puasa, tapi di sini diistimewakan karena banyaknya pahala bagi orang yang berpuasa. Jangan sampai pahala itu dikurangi oleh perkataan kotor kalian selama kita berpuasa. Seperti itu. Jadi seperti itu. Selanjutnya ini yang barusan yang kedua ya, mengenai pembahasan hadis-hadis tadi itu. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga ada hadis walladzi nafsi Muhammad biyadihi la khulufu fammis shaim atyabu indallah min rihil miski. Nah, ini yang biasa kita temukan kalau seperti ini. Hadis yang seperti ini biasa kita temukan, atau mungkin yang sering kita dengar bukan hadis ya, tapi pastinya kita mendengar bahwasanya bau mulut daripada orang berpuasa itu seperti bau misik, atau dalam bahasa Indonesianya bau kasturi ya, bau kasturi. Jadi adanya perubahan bau mulut di nafas itu pasti, apalagi bagi kita yang dalam keadaan berpuasa, mulut kalau tidak dimasuki apapun tidak sampai 1 hari, apalagi sampai 1 hari seperti puasa kita, itu pastinya baunya ya semuanya sudah
bisa resep bareng, Bang. Yaitu selanjutnya ini kami menukil daripada Daw Imam Ibn Abdul Bar mengenai penjelasan tentang hadis barusan. Beliau menyampaikan ma'nahu azka. Jadi makna daripada min rihil miski ini memang tinggi, suci daripada maknanya. Ma'nahu azka indallah wa aqrabu ilaihi indahu min rihil miski. Ini Imam Ibn Abdul Bar berkata, maknanya daripada hadis barusan itu lebih suci di sisi Allah. Lebih suci di sisi Allah dan lebih dekat kepadanya daripada bau wangi kasturi itu. Jadi makanya di situ dijelaskan atyab pakai isim tafdil, atyab lebih daripada min rihil miski, daripada bau minyak misik. Juga Imam Ibnu Qayyim beliau juga menyampaikan minal ma'lum, sebagaimana yang kita ketahui, anna atyabu ma indan nas minar raihah, yakni raihatil miski ini. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya daripada bau-bau yang disenangi oleh seseorang, oleh manusia adalah bau minyak misik ini. Makanya di mana Nabi kemudian ketika menyampaikan hadis ini menggunakan min rihil miski. Kan banyak bau-bau yang lain itu banyak, tapi kenapa Nabi kemudian pakai min rihil miski? Karena memang ya ini menurut Imam Ibnul Qayyim manusia itu semuanya sama. Kebanyakan yang paling senang daripada bau-bau ya ini, baunya minyak misik, minyak kasturi kalau bahasanya. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyamakan nafas ini dengan wangi kasturi, minyak misik ini. Bahkan lebih agung, lebih tinggi daripada minyak misik. Tapi ingat, ini bau seperti itu nanti indallah, di sisi Allah, dan menghubungkan kenikmatannya kepadanya. Itu yang ketiga daripada hadis-hadis barusan. Selanjutnya yang keempat, yang keempat tentang sampai hadis apa barusan? Yang keempat ini lisaim farhatani. Nah ini mungkin keempat dan yang terakhir ya, tentang hadis-hadis yang tadi kami sebutkan semuanya. Ini keempat dan yang terakhir. Lisaim farhatani yafrahuhuma idza aftara farihah wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Ini yang kedua. Jadi ada dua kebahagiaan yang akan diperoleh nantinya bagi kita sebagai orang yang berpuasa. Jadi pertanyaannya seperti ini, mengapa orang yang berpuasa merasa gembira? Ya ini, kok bisa merasa gembira? Ini karena memang ada hadis yang menjelaskannya, dan itu kegembiraan bukan hanya satu. Yang pertama, kegembiraannya saat berbuka puasa itu disebabkan oleh nikmat Allah kepadanya. Nikmat yang Allah berikan kepadanya, kepada orang yang berpuasa itu dalam melaksanakan puasa. Kita mendapatkan nikmat dalam ketika kita berpuasa, yang merupakan salah satu amal ibadah, amal soleh terbaik yang kita lakukan. Jadi nikmat diantara nikmatnya kita bisa melaksanakan ibadah itu, dan juga karena apa yang Allah izinkan darinya berupa makanan, minuman, dan juga berhubungan suami istri, itu ketika nanti di waktu berbuka. Nah itu ketika apa, nikmat apa yang kemudian kita dapatkan, kegembiraan apa yang kita dapatkan ketika kita berbuka puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kegembiraan yang kita dapatkan nantinya adalah ketika kita bertemu langsung dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala.
Dia akan bergembira dalam puasanya ketika ia menemukan pahalanya di sisi Allah yang Maha Kuasa sepenuhnya. Karena pahala yang akan disampaikan, pahala yang akan diberikan nantinya. Sebagaimana hadis sebelumnya Allah menyampaikan pahala untuk orang yang berpuasa itu saya sendiri yang akan kembali ke saya dan saya sendiri yang akan memberikannya. Nah, disitulah nanti ketika kita bertemu kepada Allah, kemudian pahala-pahala puasa kita kemudian Allah berikan. Nah, itu kegembiraan selanjutnya pada saat kegembiraan pahala yang diberikan pada saat kita membutuhkannya. Pahala diberikan kepada kita sebagai kita berpuasa, sebagai orang yang berpuasa di saat kita memang membutuhkan pahala itu. Sampai ketika dikatakan di manakah orang-orang yang berpuasa? Di manakah orang-orang yang berpuasa? Sehingga kemudian kita itu semuanya berkumpul masuk surga karena puasanya ini melalui pintu Rayyan. Nah, ini di antara pintu-pintu surga yang dikhususkan untuk orang yang berpuasa, namanya pintu Rayyan. Dan juga diantaranya pintu-pintu itu ada yang namanya pintu Babul Walid, itu bagi orang yang berbakti kepada orang tua, atau pintu Al-Kadhiminal Ghaidah. Al-Kadhiminal Ghaidah itu ada nama pintu surga itu yang dimasuki oleh para penahan amarah dan juga pemaaf. Itu diantaranya. Itu mungkin tentang penjelasan daripada hadis-hadis yang awal tadi sebutkan. Ini mungkin pembelajaran tentang Ramadan, bagaimana ketika kita apa yang akan didapatkan oleh kita ketika kita berpuasa Ramadan. Jadi puasa itu bukan hanya Ramadan ya. Jadi puasa itu merupakan pembelajaran bagi kita. Puasa adalah sekolah lah, seperti itu. Jadi untuk belajar dan melatih individu kita dalam menanamkan moral, menanamkan nilai-nilai moral khususnya dalam keagamaan. Puasa juga membebaskan seseorang dari belenggu nafsu. Nah, ini juga yang perlu kita ketahui, keutamaan ketika kita bisa berpuasa. Jadi kita bisa menahan amarah, menahan nafsu, memberikan pelatihan praktis pada kita untuk mengendalikan dan mengatur naluri-naluri kita. Dalam keadaan berpuasa itu kecenderungan untuk marah itu memang agak sedikit. Juga puasa membuat seseorang menyadari bahwa konsep kebebasan itu masih terbatas, dibatasi oleh kebaikan individu dan juga mempersiapkan seseorang untuk menghadapi kemungkinan hidup baik suka maupun duka. Ketika kita sudah berpuasa, kita bisa sambil berangan-angan andaikan kita dalam keadaan kemelaratan, itu kita bisa untuk melatih kita kepada hawa nafsu duniawi, materialisme dan semacamnya. Itu mungkin hadis-hadis barusan yang bisa kami sampaikan mengenai hadis-hadis keutamaan bulan Ramadan. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.